Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya sekedar istri dan penopang dakwah Nabi saja. Sayyidah Khadijah juga merupakan muslimah pertama dalam sejarah Islam. Satu dari 10 orang yang pertama masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejak menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad semakin dermawan kepada para fakir miskin dan budak. Perilaku ini sesungguhnya sudah ada sejak Nabi Muhammad belum menikah dan menjadi semakin intens ketika beliau berumah tangga. Nabi Muhammad berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah selama kurang lebih 25 tahun. Dalam rentang waktu tersebut mereka dikaruniai 6 anak, yaitu 2 putra dan 4 putri. 2 putra mereka dinamai Qasim dan Abdullah. Sementara 4 putri mereka bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Khadijah adalah sosok wanita yang tidak akan pernah tergantikan di hati Rasulullah SAW. Ia adalah wanita yang paling pertama mendampingi Rasul di saat banyak orang meragukan, bahkan mencacinya. Ibnu Athir menyatakan, Khadijah adalah yang Allah tetapkan masuk Islam pertama kali. Tidak ada laki-laki maupun perempuan yang mendahuluinya. Imam Az-Zahabi juga menyatakan, Khadijah Ummul Mukminin adalah orang yang pertama kali beriman pada ajaran Rasulullah SAW dan membenarkannya sebelum yang lainnya. Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling mulia dan dicintai Rasulullah. Rasul sangat menyanjung kemuliaan Khadijah hingga membuat Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu. Nabi SAW lalu menyampaikan, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku, tatkala orang-orang kafir tak mengimaniku. Ia telah membenarkan aku, tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya, tatkala orang-orang menahan hartanya dan tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Hadis riwayat Ahmad, Syekh Syuaib Al-Arnaut menyatakan bahwa hadis ini sahih. Dalam kitab Al-Bushra diriwayatkan bahwa Khadijah meninggal pada tanggal 11 Ramadan di usia 65 tahun. Diriwayatkan ketika Sayyidah Khadijah sakit menjelang ajal, Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Kemudian Sayyidah Khadijah memanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan berbisik, Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku. Mendengar itu Rasulullah berkata, Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan baginda Rasulullah. Beliau mendekap istrinya itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di sini. Ketika itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril? Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan, jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan, sahut Jibril. Rasulullah kemudian berkata di dekat jasad Sayyidah Khadijah, Wahai Khadijah istriku, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam.
kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Sayyidah Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Sayyidah Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan, pakaian yang digunakan Sayyidah Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada Khadijah, yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah." Siti Khadijah wafat pada tahun ke-10 masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar meninggalnya Khadijah membawa duka yang mendalam bagi Rasulullah. Pasca kepergiannya, Rasulullah menjalani tahun kesedihan yang kemudian dikenal dengan Amul Huzni. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Sholli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Sholli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.